Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis jurnal dengan judul Analisis Indeks Kualitas Tanah Andisol pada berbagai penggunaan lahan di Desa Sumber Brantas, Kota Batu. Dalam Jurnal Pendidikan Geografi nomor 2 halaman 58 sampai halaman 71 yang ditulis oleh Juarti pada tahun 2016. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 8 yang terdiri atas Reyrestu Adelia, Risni Astrina Jati, Astrid Wimena Rimbuwata, Silva Nursiami, dan saya sendiri Waude Munariski selaku moderator. Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Astrid Wimena Rimbuwata dengan NIM J1A119235. Di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Komponen tanah yang terdiri dari bahan padat, air, dan udara merupakan sumber daya alam utama yang sangat mempengaruhi kehidupan. Tanah mempunyai fungsi utama sebagai tempat tumbuh dan berproduksinya tanaman. Kemampuan tanah sebagai media tumbuh akan optimal jika didukung oleh sifat fisika, kimia, dan biologi yang baik. Hal ini biasanya akan menunjukkan tingkat kesuburan tanah tersebut. Kualitas tanah dapat diukur berdasarkan pengamatan kondisi dinamis indikator-indikator kualitas tanah. Pengukuran indikator kualitas tanah menghasilkan indeks kualitas tanah. Indeks kualitas tanah sendiri merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai dan bobot tiap indikator kualitas tanah. Tempat yang diteliti yaitu Desa Sumber Brantas. Desa Sumber Brantas merupakan desa yang terletak di wilayah barat daya lereng Gunung Arjuna, yang merupakan daerah pegunungan dan mempunyai hamparan lahan pertanian yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penduduk desa ini berjumlah 3.872 jiwa. Sekitar 60% diantaranya adalah petani dan merupakan sentra penghasil sayur mayur. Memiliki kelerengan dari miring sampai curam yang sangat berpotensi untuk terjadinya erosi, ditambah lagi dengan penggunaan lahan yang sangat intensif. Di samping itu, karena adanya alih guna lahan dari hutan menjadi lahan pertanian sayur-sayuran, sehingga berdampak pada terjadinya degradasi lahan dan menurunnya kualitas serta kuantitas air. Jenis tanah di Desa Sumber Brantas didominasi oleh tanah andosol atau order andisol. Tanah order andisol merupakan tanah yang berkembang dari bahan induk tuf vulkanik dan abu vulkanik yang relatif masih muda. Penggunaan andisol untuk lahan pertanian seperti tanaman sayuran akan semakin menguras ketersediaan unsur hara dan bahan organik tanah jika pengelolaan lahan tidak memperhatikan teknik-teknik konservasi. Hal ini menyebabkan penurunannya kualitas tanah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silva Nursiami dengan NIM J1A119194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei lapangan, pengambilan sampel tanah, dan analisis di laboratorium. Kemudian, subjek penelitian adalah Desa Sumber Brantas dengan luas 1.346 ha. Kemudian order tanah di Desa Sumber Brantas adalah order andisol. Terus indeks kualitas tanah dihitung dengan menggunakan kriteria Mousebach dan Seibold 1998 yang dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan menggunakan analisis minimum dataset atau MDS. Baik, perkenalkan, nama saya Risni Astrina Jati dengan NIM J1A119187 akan membahas mengenai hasil penelitian.
Jadi sesuai dengan gambar yang terpampang, yaitu merupakan tabel perhitungan indeks kualitas tanah pada Andisol, lahan monokultur, dan lahan tumpang sari yang menggunakan kriteria Mouse-Batch and Siebold. Jadi cara perhitungan dari tabel tersebut yaitu indeks bobotnya itu dihitung dengan mengalikan bobot fungsi tanah atau bobot 1 dengan bobot medium perakaran atau bobot 2 yang kemudian dikalikan lagi dengan bobot jeluk perakaran atau bobot 3. Skornya dihitung dengan membandingkan data pengamatan dari indikator tanah dan fungsi penilaian. Lalu kemudian indeks kualitas tanahnya itu dihitung dengan mengalikan indeks bobotnya dan skor dari indikator. Kemudian didapatkan hasil lahan monokultur sebesar 0,42 termasuk kriteria sedang, kemudian lahan tumpang sari di mana indeks kualitas tanahnya sebesar 0,38, di mana itu termasuk kriteria rendah. Jadi nilai indeks kualitas tanah itu berkisar antara 0 sampai 1. Semakin nilai indeks mendekati 1 menunjukkan kualitas semakin baik. Tanah yang berkualitas baik akan menjamin keberlanjutan fungsi tanah, baik fungsi produksinya maupun fungsi ekologinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Adelia dengan NIM J1A1191181. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah pembahasannya yang sangat detail dan jelas, sedangkan kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak terdapat tujuan penelitian yang dijelaskan dan tidak adanya saran dalam jurnal tersebut, khususnya bagi penggunaan lahan yang membuat kualitas tanah memburuk. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pemateri, maka berakhirlah sudah presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan.